Travelmania, ketemu lagi barengan aku Stefan Aji di another episode of Explore Kalimantan Tengah. Dan ini kayaknya kita udah mau sampai ya. Oke, sebelum kita nanti coba explore ke dalam, aku mau coba turun sebentar. Jadi Travelmania, selain terkenal dengan potensi alamnya yang mempesona, Kabupaten Muara Raya ini juga ada kampung yang masih eksis dengan keberadaan rumah adatnya atau yang orang Dayak biasa sebutnya Rumah Betang. Dan kita sudah sampai di Gapura. Selamat datang di Desa Olung Apat atau biasanya disebut dengan Tumbang Apat. Jadi konon katanya ada betang yang eksis dan masih dihuni oleh masyarakat sekitar di dalam sana. So, mari kita check out ya. Mari kita cek seperti apa keadaan sana. Dan Travelmania, kita udah sampai di Rumah Betang Tumbang Apat. Dan beruntungnya aku dan juga tim Explore dari Kalimantan Tengah, kita sepertinya kedengaran kan mulai suaranya, kita langsung disambut dengan upacara adat sekitar. So, ikuti terus perjalanan aku. Let's go. Halo Pak. Selamat datang ya. Halo Bapak. Sesampainya di Betang, saya langsung disambut tokoh adat setempat dan diberikan mandau atau senjata tajam khas suku Dayak. Oke, jadi ini kita dipasangnya dulu. Ini senjata sendiri yang ayah? Iya, senjata Dayak. Di pun bisa. Oh, siap, boleh. Jadi biar menyatu dengan warga lokal gitu. Hadiran Bapak Ibu, kemudian Bapak-bapak dari TV Di sini saya harus mengikuti prosesi potong pantat atau juga biasa disebut duran bagi masyarakat setempat, yang merupakan upacara adat menyambut tamu. bisa membawa adat dan budaya kami di Desa Tumbang Apat ke mancanegara maupun yang tingkat internasional. Jadi sebelumnya Bapak dari salah satu tokoh kami dari Betang Desa Tumbang Apat akan menyambut Bapak dengan sebuah bahasa Kandan khas bahasa suku Dayak Siang, khususnya di Kabupaten Muara Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, di Desa Tumbang Apat, di Betang Desa Tumbang Apat. Angin nganyat kota purat. Beberapa saat kemudian terdengar suara lantang seorang tokoh adat yang menanyakan identitas, jumlah, dan maksud kedatangan. Dan sesaat kemudian saya langsung menjawab maksud dan tujuan kedatangan tim Explore TVRI Kalimantan Tengah. Tak berapa lama, lalu menawarkan baram tuak. Kehadiran baram menjadi pertanda bahwa tuan rumah begitu menghargai sang tamu. Minuman tradisional khas suku Dayak ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan adat. Dari atas? Iya, dari atas. Silakan. Serah Bapak. Biasanya mandau digunakan untuk memotong kayu pantan. Namun bagi masyarakat desa Betang Tumbang Apat, mandau digunakan untuk membuka tali yang mengikat lamang atau bambu yang berisi ketan. Setelah mendapatkan jawaban yang dirasa jujur dan bisa diterima, tokoh adat Dayak ini pun mempersilahkan mengeluarkan mandau untuk membuka rintangan. Ketan dimasukin ke dalam bambu, kemudian dimasak dengan api. Silakan dibagikan ke rombongan, ke tim. Ini dalamnya ketan. Ini nama bahasa lokalnya apa, Pak? Pulut. Pulut ya. Iya. Ketan di dalam bambu atau buluh mengandung filosofi menyatu dalam satu wadah dan tidak ada perbedaan. Oke. Nah, jadi Travelmania ini tadi isi dalamnya. Ini pulut tadi, Pak ya? Pulut. Ya, let's go. Kita coba. Bisa dibagi itu Mas ya. Enak kali. Travelmania mau? Dan jadi ini Travelmania, rangkaian upacara adat yang disiapkan oleh warga Tumbang Apat dalam rangka untuk menyambut para wisatawan dan juga tamu-tamu yang datang ke desa ini. Oke, kita lanjut.
Namun, sebelum memasuki betang, saya harus tertahan di depan sebuah pintu gerbang sederhana yang terbuat dari dahan dan daun kelapa. Sementara buah kelapa muda melambangkan simbol kesuburan dari hasil alam. Dengan mendau bisa dibuka, ini sedotannya ada. Oh, dicongkel ya? Ya, dicongkel. Silakan. Bebas pilihnya? Bebas, silakan. Yang paling atas terus. Oke. Tangkurung merupakan alat musik yang terbuat dari bahan kayu ulin dan bambu yang disambung memanjang. Tangkurung tergolong dalam jenis alat musik perkusi yang berbentuk tongkat. Karena bentuknya itulah, sekilas tidak ada yang mengira jika benda ini bisa menghasilkan nada-nada perkusi yang unik. Sudah tadi perjalanan cukup jauh, agak dahaga, langsung yang alami. Seger banget Pak. Silakan. Teman-teman yang lain silakan. Nanti teman-teman yang lain. Dan Travel Mania, setelah tadi ada sedikit upacara penyambutan, kita akan langsung masuk ke dalam rumah betangnya seperti apa. Mari Pak, silakan. Saya ngikut di belakang. Jadi kita akan memasuki rumah adat khas Kalimantan Tengah, khususnya di Desa Tumbang Apat di Kabupaten Murung Raya. Biasa disebutnya atau dipanggil sebagai Rumah Betang Tumbang Apat. Let's go, kita masuk ke Travel. Lihat seperti apa dalamnya rumah betang. Setelah melalui berbagai proses, akhirnya saya bisa menaiki anak tangga yang tingginya kurang lebih 2,5 meter. Ya, yang paling besar. Oh, kita coba di dalamnya. Ya, Pak Kades, ini biasanya dihuni oleh berapa kepala rumah tangga atau berapa orang di dalam rumahnya? Ini dulu lebih dari 10 kepala keluarga, sekarang tinggal 4 kepala keluarga. Masih ada penyambutan lainnya. Terbentang sepanjang 57 meter, rumah betang berdiri kokoh di Desa Tumbang Apat, Kecamatan Babuat, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Betang Tumbang Apat merupakan salah satu rumah khas suku Dayak yang tertua di Kabupaten Murung Raya. Dan kemudian ini juga alat untuk menangkap ikan. Berada sejenak di rumah betang Tumbang Apat memiliki makna tersendiri. Bisa menyaksikan 5 kepala keluarga bisa hidup harmonis dalam satu atap yang sampai kini tetap memegang teguh adat. Di rumah betang, gotong royong seolah sudah tertanam sejak tiang bangunan tersebut ditancapkan. Semua orang, mulai dari anak-anak sampai orang tua, saling membantu dalam setiap kesempatan. Di tempat tinggal suku Dayak Siang ini, 5 kepala keluarga tinggal satu atap dalam kebersamaan secara turun-temurun. Betang Tumbang Apat hidup dalam kebersamaan atau hapakat yang artinya sepakat. Rumah
Rumah betang dibangun untuk bersama, tidak bisa dibangun satu pilar. Pilar-pilar ini menggambarkan saudara, anak cucu yang saling menjaga persaudaraan. Perselisihan diselesaikan dengan kekeluargaan atau kapakat. Di rumah leluhur memberikan bukti keberagaman, merupakan keniscayaan. Terbukti 5 kepala keluarga yang mendiami betang ada keberagaman keyakinan, yakni Kristen, Katolik, Islam, dan Hindu keharingan. Ya, Travel Mania kita sudah berada di dalam rumah betangnya. Ini ada apa aja Pak Kades? Boleh dijelaskan mungkin? Ini biasanya dihuni oleh beberapa kepala keluarga dan ini salah satu bentuk suasana suka senangnya kita di rumah betang. Sukacitanya gitu Pak. Sukacitanya di rumah betang, dan ini biasanya dibuat ataupun dilaksanakan ketika yang pertama setelah musim panen padi, kemudian acara syukuran pernikahan. Misalnya salah satu anggota keluarga yang ada di rumah betang ini melangsungkan pernikahan. Jadi resepsi acara adatnya dibikin ini namanya duran. Iya, bahasa siangnya, bahasa kita di sini namanya duran. Nah, jadi duran ini terbuat dari beras ketan. Jadi beras ketan dimasak ke dalam bambu. Kemudian bambu dibakar, ada beras ketan di dalamnya. Kemudian beras ketannya dikasih santan dari kelapa. Nah, kemudian itu dimasakkan. Nah, jadi ditaruhlah di sini sehingga diikat di sini dinamakan duran. Kemudian ada ayamnya juga untuk lauknya, ada ayamnya. Nah, kemudian di dalam sini ada ini guci. Nah, jadi di dalam guci ini ada tuak. Tuak ini juga terbuat dari ketan. Jadi fermentasinya ketan. Fermentasi ketan. Kemudian dituangkan, apa kita tuangkan? Oke, boleh coba lagi sedikit lagi. Ini hampir sama dengan yang di depan tadi Pak. Iya, sama. Oh, cuma warnanya lain ya Pak. Warnanya lain. Kalau yang ini memang murni ketan. Murni ketan ya. Iya, murni. Ya. Silakan dicicip. Kita coba sedikit ya Travel Mania. Ini tadi melambangkan juga sukacita dari seluruh warga yang tinggal di rumah betang ya. Agak berbeda sedikit tekstur rumahnya. Iya, perbedaan Mantap Travel Mania. Oke. Di balik setiap tiang kayu ulin yang menembus sampai ke atap, terdapat makna yang mendalam. Rumah ini bukan sekedar tempat tinggal, melainkan simbol budaya dan sosial. Simbolisme ini membuat rumah betang menjadi besar dari sekedar bangunan, melainkan cerminan kehidupan dan nilai-nilai masyarakatnya. Dan Travel Mania, gak jauh dari rumah betang kita akan menuju ke destinasi lainnya. Ini kita akan menggunakan perahu atau klotok itu. Kita akan menuju ke wisata air terjun. Wah, seperti apa keseruannya? Yuk, kita ke sana. Setelah menyaksikan ritual adat dan dalam keberagaman rumah betang yang masih terjaga, kini saatnya kita merasakan segarnya air terjun Tomoku. Untuk menuju ke sana, kita menggunakan klotok bermesin ke arah hulu aliran sungai Babuat dengan jarak tempuh kurang lebih 5 menit saja. Perjalanan menyusuri sungai Babuat terasa sangat cepat karena pemandangan hutan di sekeliling yang masih alami, air yang jernih, terlihat bebatuan di dasar sungai merupakan pengalaman yang menyenangkan.
Oke, Travel Mania, kita udah sampai di air terjunnya. Ini ada 3 tingkatan kalau nggak salah. So, kita lihat seperti apa air terjunnya. Oke. Travel Mania. Basic. Dan lokasinya sama sekali nggak jauh dari keberadaan betangnya tadi. Kita nggak nyampe 5 menit menggunakan kelotok. And you can see beautiful. Dan kayaknya kalau udah sampai ke sini jauh-jauh dan udah effort juga, rasanya nggak afdol kalau kita nggak nyobain mandi di air terjun. So, kita akan langsung cobain mandi di sini ya. Go! Murung Raya memiliki potensi wisata yang luar biasa. Sayang, belum semua potensi tersebut tergali dan terpromosikan dengan baik. Salah satunya adalah potensi wisata air terjun Tomoku yang berjarak 2 km dari Betang Tumbang Apat. Dan Travel Mania, kayaknya aku harus ganti outfit dulu untuk bisa langsung nyobain sensasi mandi di sini ya. Let's go, kita ganti baju. Oke, Travel Mania, aku udah ganti kostum dan sekarang saatnya aku mau cobain langsung mandi di air terjun sini. So, tetap ikuti terus perjalanan aku di Explore Kalimantan Tengah kali ini. Salam petualangan. Selain memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, kabupaten yang memiliki semboyan, Tira Tangkabalang, memiliki banyak air terjun dengan keindahan yang masih sangat alami dan sangat eksotis. Teknik menangkap ikan dengan cara memanah ini memerlukan keahlian dan pengalaman dalam membidik ikan yang bersembunyi di celah bebatuan. Keadaan air sungai jernih dan bersih, namun banyak orang yang sedang mandi sepertinya membuat ikan pergi menjauh. Ketika berada di air terjun Tomoku, kita dapat merasakan betapa sejuknya udara di sini. Lentingan kecapi diiringi gendang dan bunyi pukulan gong membelah kesunyian malam. Alat musik tradisional ini merupakan pengiring setiap kegiatan ritual adat. Tinggal dalam bilik terpisah tak menyekat kebersamaan mereka. Penghuni rumah Betang selalu terlihat berkumpul di ruang komunal sepulang dari ladang atau saat malam hari. Ruangan ini menjadi pusat kegiatan, tempat keluarga untuk beraktivitas bersama hingga berbagi cerita di malam hari. Ya, Travel Mania, beginilah suasana malam hari di Betang Tumbang Apat, dan ini juga menggambarkan bagaimana kehidupan masyarakat yang tinggal di Tumbang Apat ini bersama-sama dalam kebersamaan di rumah Betang ini. Ya, mohon izin Bapak Ibu, kita sedikit ngobrol-ngobrol ya. Dan kita juga ingin sedikit ngobrol Travel Mania mengenai sejarah dan bagaimana terbentuknya Betang ini. Nah, ini sudah bersama dengan Pak Jeleni. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya, ini boleh sedikit kita gali informasinya, Pak. Ini sejarah dari berdirinya rumah Betang ini seperti apa, Pak? Boleh dijelaskan ke Travel Mania? Oh iya, ya. Terima kasih. Selamat malam. Secara singkat, yang kita ketahui tentang sejarah berdirinya Betang Tumbang Apat ini antara tahun 1837 menurut cerita orang tua, yang dibangun oleh 4
kepala keluarga yang terdiri dari namanya Urau, Mengkong, Andin, dan Teku. Ya, mereka 4 itu yang pertama kali mendirikan yang gitu ya, Pak, pertama ya? kali mendirikan Betang. Jadi pada mulanya Betang Tumbang Apat ini pindahan dari hulu Pebuat ini, dari atas, yaitu dari desa atau dari dukuh yang namanya Tumbang Anoy di hulu sungai Pebuat. Nah, jadi seiring dengan perkembangan zaman dan masuknya kolonial Belanda dulu, lalu masyarakat itu dipindahkan sehingga dibentuklah Betang Tumbang Apat ini. Dan uniknya Betang ini yang kemudian menjadi semboyan dan filosofi dari Provinsi Kalimantan Tengah adalah karena beragam ya Pak bilang tadi ya. Iya, beragam. Beragam karena nggak cuma dihuni oleh satu kepala keluarga, Iya. tapi ada banyak kepala keluarga Ada banyak. dengan latar belakang yang berbeda, kepercayaan yang berbeda juga ya Pak ya. Berbeda juga. Sampai sekarang ada yang kepercayaan yang bermacam-macam. Ada Kahringan, ada yang Kristen, ada yang Muslim, itu juga ngumpul di sini. Dan itu menjadi satu kesatuan dan rukun, dan yang kemudian Travelmania semboyan ini dijadikan filosofi atau falsafah yang dipercayai oleh warga masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah sebagai atau biasa kita sebut dengan falsafah Huma Betang. Dan ini memang betul-betul terinspirasi dari seperti ini, karena nampak di belakang kita ini memang lagi pada kumpul-kumpul ya begini Pak ya biasanya kalau malam hari ya. Iya. Di desa Tumbang Apat sudah masuk jaringan listrik, sehingga saat malam hari datang bisa terang benderang. Rumah Betang tidak hanya menjadi tempat tinggal dan tempat berteduh dari berbagai cuaca, melainkan juga perwujudan tradisi dan kehidupan suku Dayak. Dan Travelmania dari Betang Tumbang Apat kita belajar banyak hal. Salah satunya adalah bagaimana perbedaan justru mempersatukan banyak hal, bukan jadi penghalang untuk kemudian kita terpecah belah. Dan ini hari terakhir aku di sini, dan kita akan kembali lagi. Oke, jadi demikianlah Explore Kalimantan Tengah kali ini, edisi Betang Tumbang Apat. Dan ikuti terus perjalanan kami di Explore Kalimantan Tengah. Kami akan terus mengeksplor keindahan Kalimantan Tengah. Salam petualangan. Pak, terima kasih banyak. Adik-adik, terima kasih banyak. Dadah, sampai jumpa lagi ya.